Ini salah satu rahasia saya mau bongkar. Saudara Niko ini yang viral menyangkal Tuhan bahwa Yesus tidak belajar dan Yesus itu siapa dan saya tidak tahu Yesus. Dia mengatakan seperti itu. Jadi di sini orang-orang yang menyangkal Tuhan, orang ini seperti apa? Kita akan lihat dalam kebenaran firman Allah. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18. Di sini perikopnya antikristus. Oke, saya akan baca ya. Di sini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. 22. Siapakah pendusta itu? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Ya. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Saudara Niko ini penyangkalan yang luar biasa ya. Orang yang baru belajar logika, orang yang baru belajar pengetahuan filsafat, orang bilang bahasa kasarnya itu panas-panas tai ayam. Jadi biasanya tuh mempromosikan diri itu mereka sudah belajar banyak hal. Sebenarnya itu mereka pengetahuan mereka pasti dangkal. Kita bisa menilai dari ketika dia menyampaikan pendapat, dia menyampaikan argumentasi, kelihatannya pengetahuannya sangat dangkal ya. Kita melihat dari sisi pengetahuan ya, karena dia tidak menguasai apa yang dia mau sampaikan seperti itu. Jadi besar-besarnya yang dia terjadi adalah menyangkal Tuhan. Menyangkal Tuhan dari mulutnya sendiri, itu tidak akan pernah diampuni siapapun dia. Satu, menghujat Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu terjerumus dalam ajaran-ajaran yang tidak benar, tidak dari Kristus. Itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Ini sangat jelas antikris akan muncul di sekitar ajaran yang tidak benar. Jadi kita akan melihat dari buahnya mereka. Apa yang mereka sampaikan, buah itulah yang kami akan lihat. Karena ajaran yang beda pasti kita bisa lihat dari sisi rohani, dari kacamata rohani seperti itu. Jadi saudara ini sepertinya kita bisa melihat dia depresi ya, depresi seperti itu. Pikirannya bisa gangguan. Mungkin karena dia banyak belajar jadi otaknya gangguan seperti itu. Iya. Di sini salah satu rahasia saya mau bongkar. Saudara Niko ini, dia ada salah satu tempat yang dia masuk kampus atau dokter ini orang kritis. Jadi Niko ini dia berbicara tuh menantang kebenaran, sehingga Pak Dokter, saya tidak mau menyebut nama dokter ini, nama dokter, tapi dokter Papua yang sudah populer. Dan bagi orang Papua itu dokter itu adalah salah satu pemimpin yang membela keadilan, membela kebenaran, membela kemanusiaan. Seperti itu. Dari dokter inilah yang menantang Niko ini, sehingga Niko dia keluar dari kampus itu, lalu dia pergi ke Jakarta sana untuk masuk sekolah di filsafat. Atau tidak tahu dia sekolah di mana, tidak tahu. Tetapi ketika dia bicara itu ajarannya filsafat ya, pemahaman pengetahuan arahnya ke filsafat seperti itu. Jadi orang ini melampiaskan emosinya seperti itu. Jadi saya bongkar rahasia Niko ini, dia melampiaskan emosi atau keganasannya melampiaskan melalui mensos seperti itu. Jadi dia rasa bahwa ajaran di hamba Tuhan atau ajaran Kristen ini ajaran yang tidak benar seperti itu.
Karena hanya orang-orang yang menantang dia ini orang-orang yang sudah terpelajar, orang-orang yang punya kemampuan bisa membedakan kebenaran yang keadilan. Dan orang-orang inilah menantang dia sehingga dia terpukul. Dia terpukul dan dia secara emosi keluar dan dia pergi ke sana, lalu dia masuk sekolah filsafat atau masuk sekolah seperti apa di sana. Lalu dia belajar, dia hanya baru belajar, dia belajar buku-buku yang dia dapat, dia belajar lalu sekedar dia paham, dia menyangkal Tuhan. Bahaya, ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Orang-orang profesor yang mereka belajar filsafat saja, mereka tidak menyangkal Tuhan. Walaupun mereka belajar filsafat itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang fakta yang mereka belajar, tetapi mereka tidak menyangkal Tuhan.